Pada bulan baru ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita pada hari ini telah memasuki minggu ketiga di tahun 2024. Maka dari itu kita mau mengucap syukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama 2024 ini berjalan, dan sampai di bulan ketiga ini kita bisa sehat, kita bisa hadir berkumpul kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Karena hari ini merupakan hari pertama di bulan Maret dan juga penyertaan Tuhan sudah kita rasakan, ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita satukan pikiran, dan juga kita mau mengangkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan sertakan pada kita hari-hari kemarin dapat kita ucap syukur, apapun itu, sekecil apapun itu penyertaan Tuhan, tapi kita mau untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menyapa Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bersyukurlah. Dari pujian ini, mari kita rasakan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan mari kita masuk ke dalam ibadah ini dan juga untuk menaikkan doa pembukaan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau selama hari ini dan juga hari sebelumnya Tuhan, bahwa kuasa-Mu dan juga penyertaan-Mu dan juga berkat tidak pernah luput ya Tuhan dari hari-hari kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan juga untuk jemaat
dan juga saudara kami lainnya yang belum bisa datang ataupun telat, biarlah Kau memberkati mereka agar yang telat dapat kembali berkumpul bersama kami pada hari ini, dan juga yang belum berkesempatan pada hari ini, biarlah ya Tuhan minggu depan kami dapat berkumpul bersama lagi ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan untuk kebaktian ini selama 2 jam ke depan. Biarlah Tuhan yang melawat hati kami, Tuhan yang menyertai kami, dan juga Tuhan yang memfokuskan diri kami dan juga hati kami, agar pada hari ini kami fokus untuk memuliakan nama Tuhan dan juga memuji-Mu Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang setiap kami pujikan, apa yang setiap kami naikkan dapat layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami ucapkan dapat meru di hadapan Engkau, dan juga Kau berkati agar nanti firman Tuhan kami dapat dengan kusyuk dan juga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, pada lagu kedua ini kita sungguh-sungguh menyajikan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita dengan kusyuk menaikkan pujian, Ada Terang Sekarang Padaku. Bapak Ibu, kita lanjut untuk ke pembacaan Alkitab. Untuk menghormati pembacaan Alkitab, dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Untuk pembacaan Alkitab dari ini, dari Matius 26 ayat 1 sampai 2, dan akan kita baca secara berbarengan. 1, 2, 3. Yesus dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, setelah melewati 2024 ini, nggak kerasa kalau di hari ini kita udah masuk ke bulan ketiga. Dari awal saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa selama 2 bulan ini pelawatan Tuhan tidak pernah luput dari keseharian saya.
banyak penyertaan Tuhan dan juga berkat dari Tuhan. Sekecil apapun itu, mari kita untuk selalu mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, kita bisa bernafas dengan nafas yang lancar, kita bisa sehat, kita bisa melihat orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan hadir bersama kita, dan juga masih bisa kita lihat, masih kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu bentuk puji syukur kita kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa berjalan untuk memulai hari-hari ini, mari kita mengucap syukur. Karena tidak ada yang tahu ke depannya, tidak tahu ada yang semenit kemudian apakah Tuhan akan berbuat seperti apa. Maka dari itu kita mau untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sekecil apapun itu yang ada di kehidupan kita. Mari kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya. Dan pada pujian kali ini, mari kita dengan khusyuk memuji Tuhan dan juga memfokuskan diri kita untuk hadir di hadapan Tuhan dan juga mempersembahkan pujian Bapa yang mengasihiku. Bapa
bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah menyertai kami, dan pada hari ini Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami mensyukuri atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini, kami tak henti-hentinya mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan akan berikan pemulihan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang selama ini kami rindukan. Mohon campur tangan Tuhan agar mengalami kesembuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk Ibu Pipin, juga demikian untuk Ibu Dian, dan juga untuk Pak Slamet, dan juga untuk teman-teman kami yang lain yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan tilik satu persatu saudara-saudara kami itu, baik yang sudah dapat kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan akan berikan kepada mereka kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga intinya untuk kerinduan Pak Bioto terhadap istri dan anaknya, agar mereka menjadi satu di dalam imannya. Kami hanya bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya kuasa Tuhan jadilah. Demikian pula kami juga intinya berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, maupun saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKIB. Tuhan senantiasa menyertai mereka, baik dalam pendidikan mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam cita-cita mereka maupun pasangan hidup mereka. Kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang mereka rindukan dan yang kami rindukan, Tuhan akan berkenan mengabulkan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk program gereja kita tahun 2024. Kiranya juga Tuhan akan berkati, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, banyak jemaat yang hadir dalam kebaktian ini, Tuhan akan dorong mereka sehingga boleh berbakti bersama-sama kami, boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya pada waktu tanggal 21 sampai 23 nanti bulan Maret akan menyelenggarakan musyawarah nasional yang kedua. Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan berkati program-program yang sudah dilakukan maupun yang akan disampaikan di dalam Munas nanti, sehingga boleh memenangkan Injil bagi orang-orang di Indonesia khususnya. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, baik rumah sakit, baik lembaga-lembaga lain. Tuhan akan campur tangan. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah tinggi teologi baptis, baik yang ada di Semarang, baik ada yang Medan, di Bandung maupun di Jakarta. Tuhan akan berkati, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini sedang diperlengkapi untuk pelayanan nanti akan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Demikian pula kami juga terus berdoa untuk lembaga-lembaga yang pada saat ini memerlukan uluran dalam hal pendanaan. Tuhan juga akan campur tangan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami ini. Tuhan juga akan pimpin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pakailah Tuhan para pemimpin bangsa kami
adalah para pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan kepemimpinannya dengan penuh keadilan dan penuh kebijaksanaan. Demikian pula kami juga berdoa untuk Kota Bandung dan juga Kota Cimahi, di mana kami boleh berbakti di tempat ini. Kami syukuri Tuhan dan kami terus berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati bagi kota kami di mana kami berada, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh hanya kemuliaan Tuhan. Akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari sebelum kita mempersembahkan apa yang menjadi persembahan dan juga persepuluhan kita, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan juga api yang menyala-nyala. Ajaib Kau Tuhan. Boleh jemaat untuk bangkit berdiri? Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita persembahkan dan persepuluhan kita dan akan dilayani oleh keluarga Bapak Sitangga. Dipersilakan.
untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan dan juga persepuluhan lewat rekening yang ada tertera di depan layar. Terima kasih Bapak keluarga Ibu Sitanggang sudah melayani dalam persembahan, dan juga terima kasih Jesse untuk persembahan pujiannya. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita, yaitu mengerti misi Yesus yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Hosea, mari kita mendengarkan persembahan pujian solo. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya menyanyikan lagu pujian buat Tuhan kita. Amin. Dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Tuhan, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua
indah pada waktunya. Saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku takkan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Topeng. Pujian permohonan. Ya. Di saat badai datang, tantangan datang, kita mohon Tuhan pegang tanganku. Karena Tuhanlah sang pengendali hidup kita. Kita bisa tegak, bisa kuat di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan, mengerti misi Yesus. Mari kita berdoa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus berbicara bagi kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, kami boleh Engkau berkati, karena kuasa Roh Kudus, firman-Mu itulah yang membuat kami kuat, bertumbuh, berbuah, dan hidup kami semakin mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup maupun keluarga kami. Pakai hamba-Mu Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu ini, sehingga kasih Kristus, kuasa Kristus memimpin pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Mengerti misi Kristus. Kita dalam hari ini belajar dari Injil Matius. Bagaimana Yesus memberitakan misinya. Matius menulis sampai 4 kali. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bagaimana murid memahami pengajaran Kristus di sini? Mengapa Yesus sampai mengulang sampai 4 kali tentang jalan salib yang akan Yesus harus tanggung? Saudara,
mengerti misi Yesus. Kita saat ini mungkin tahu semuanya. Kita akan belajar dari para murid untuk memahami pengajaran Kristus berkaitan dengan kita menyambut Jumat Agung dan Paskah pada minggu akhir atau 29 Maret mendatang. Mari kita melihat mengerti misi Kristus. Saudara, kalau Yesus tidak memberikan atas perintah Bapaknya, tentunya penyaliban itu akan gagal. Kita pahami di sini. Yohanes 10:18, misi Yesus datang ke dunia, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya, mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yesus melakukan misi atau tugas atau amanat dari Bapaknya. Jalan salib yang ia lalui harus ia tempuh. Meskipun itu sangat berat. Dikatakan Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jika kita memberi pengertian, penjelasan di sini, Yesus datang untuk melakukan tugas dari Bapaknya. Itu berat, tapi apakah ia lalui? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus harus menanggung salib. Dan ini yang ditekankan Yesus beberapa kali kepada murid-muridnya. Mari kita lihat pemberitahuan pertama, ya, kita lihat agak cepat. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius mencatat pemberitahuan pertama. Sejak waktu itu, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah menyampaikan itu. Apakah murid mengerti? Kita lanjut. Misi Yesus datang ke dunia. Pemberitahuan kedua, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan-tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan lagi. Tadi di Yerusalem, ini kembali lagi di Danau Galilea, dia katakan itu. Kalau ada sesuatu itu yang penting dan dikatakan berkali-kali, pasti itu ada maksud Yesus menyampaikan itu. Apakah para murid mengerti misi Yesus ini? Dia harus mati, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata murid juga belum mengerti. Kita lihat, Matius mencatat lagi pemberitahuan yang ketiga. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri, bayangkan. Dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Apakah murid mengerti Bapak Ibu? Ternyata belum. Jika kita melihat ayat-ayat berikutnya, murid malah minta apa? Jatah, minta posisi. Yesus, kalau engkau nanti datang, biarlah anak saya duduk di sebelah kananku, dan anak satu saya duduk di sebelah kirimu. Susahkah pengajaran Kristus ini Bapak Ibu? Yang terus diulang-ulang, intinya apa? Anak manusia akan disalibkan. Dia akan diolok-olok, akan dihina, akan menderita. Murid pikirannya lain. Dan mau masuk Yerusalem, Yesus tekankan pemberitahuan yang keempat. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ternyata murid juga gagal memahami ini. Para murid berpikir enggak mungkin. Bahkan itu sampai 4 kali dia katakan. Ya, sampai 4 kali. Lanjut, nah. Jalan salib itu ia harus lalui. Susahkah yang diajarkan Yesus sehingga para murid enggak mengerti bahwa anak manusia itu harus disalib, harus diolok-olok, harus menderita. Susahkah pengajaran itu Bapak Ibu? Jalan salib itu harus disampaikan ke para murid. Apakah pengajaran Kristus kurang jelas? Atau bahasanya terlalu tinggi? Intinya satu tadi, anak manusia harus disalib. Baik di Galilea, di Kaisaria Filipi, di Yerusalem, bahkan mau masuk saat dia akan ditangkap itu disampaikan. Susahkah pengajaran Kristus itu? Ini yang akan kita lihat. Ada 2 hal. Mengapa Yesus sampai 4 kali menyampaikan pengajaran yang inti, yaitu kematian dan penderitaannya kepada para murid secara khusus seperti ini. Mari kita lihat alasan yang pertama. Agar para murid mengerti misi Yesus menyelamatkan manusia harus melalui jalan salib. Ini inti iman Kristen. Tanpa salib tidak ada pendamaian. Karena itu Yesus sampaikan berulang-ulang. Enggak sekali 2 kali, 3,5 tahun mereka bersama Yesus. Perhatikan di sini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ternyata masalah di sini para murid tidak mengerti. Mari kita lihat apa yang menyebabkan para murid tidak mengerti, Bapak Ibu. Padahal mereka belajar bersama, pergi bersama, diutus bersama-sama, lalu menyampaikan bagaimana hasilnya. Murid-murid ternyata kalau anak sekarang itu
telat mikir. Ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan itu diulang dan diulang lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah pengajaran Kristus kepada murid-muridnya tentang jalan salib yang harus Yesus lalui? Lanjutnya, saudara, Nabi Yesaya mengatakan ini, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Hati-hati. Bukannya saat mendengarkan khotbah belajar firman Tuhan kita enggak boleh membuka HP. Kalau ada pendeta hamba Tuhan melarang saat khotbah membuka HP, itu kolot pendetanya. Tapi bagaimana kita menggunakan HP dengan bijak? Jika kita enggak bijak, dalam ibadah pun iblis bisa nyusup. Menutupi kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga saat pulang ibadah yang disampaikan pendeta atau khotbah itu kita enggak ngerti. Apa yang disampaikan tadi? Atau dalam sekolah minggu. Sehingga apa? Persis seperti murid-murid Yesus di sini. Kurangnya apa? Makan bersama, melayani bersama, melakukan penginjilan bersama. Ternyata apa yang dipikirkan Yesus supaya murid mengerti tentang misinya itu ternyata para murid tidak mengerti. Lalu Nabi Yesaya mengatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Banyak orang-orang Kristen tidak mendapat berkat dalam ibadah karena dia datang hanya rutinitas. Mereka datang, sudah dilihat bapak ibunya. Mereka datang, sudah dilihat gerejanya. Mereka datang, temannya minggu ke gereja. Sehingga apa yang diajarkan ke gereja itu, mindsetnya sudah lain. Pola pikirnya sudah lain. Karena ke gereja kita bukan kebutuhan, tapi apa? Dilihat orang lain sehingga mengasihi Kristus. Wah, ini ibadah, kita fokus datang kepada Tuhan dan menikmati firman-Nya. Sehingga kita tidak mengerti. Kan itu tidak sedikit. Kalau orang mengatakan saya ke gereja itu kosong, enggak dapat berkat. Karena motivasinya sudah keliru. Tidak kepada Kristus. Para murid di sini menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, jalan salib ini harus dilalui. Ternyata para murid enggak ngerti. Dalam pikirannya sudah ada tujuannya sendiri. Dia tidak bisa mensinkronkan, menyamakan, memahami apa yang Yesus sampaikan tersebut. Karena itu, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengarkan. Ada orang berkata, mengapa telinga kita itu dua, mulut satu? Kira-kira apa? Telinga dua, mulut satu. Kira-kira apa? Bu Buti.
Asri, Pak Tobing, telinga kita dua tapi mulut satu. Ada orang mengatakan supaya kita itu banyak mendengar daripada banyak bicara. Mendengar kalau kita enggak jelas juga harus tanya. Tadi Diakon Madoyo kesaksian di sekolah minggu. Gara-gara Lukas 14 ayat 26, ya, ibu-ibu di Bimas ya demo ya. Anakku setelah mengenal Kristus, tapi mengapa semakin membenci saya? Karena ada ayat yang pelajaran hari ini ya, Lukas 14:26. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus membenci ibunya, harus membenci bapaknya, harus membenci saudaranya laki-laki, harus membenci saudaranya perempuan. Kan seperti itu firman Tuhan. Kalau orang melihat literally atau langsung pengajaran itu, pasti sewot. Apalagi itu menjadi ayat emas. Guru mewajibkan dibaca yang keras di muka ibunya. Ibunya belum kenal Kristus. Gimana? Hai ibu-ibu, kalau mendengar ayat itu, telinganya panas enggak? Barang siapa mau mengikut aku harus membenci ibunya, bapaknya, saudaranya. Pasti sebagai ibu kok gini ajarannya, apalagi dia belum percaya. Di sini saudara, kita mendengarkan dan kalau enggak jelas tanya, itu menolong kita. Mengikut Kristus itu harus skala prioritas di dalam hidup kita. Kristus tidak boleh dinomorduakan. Apapun. Ya. Budaya Yahudi sangat menseniorkan, memandang terhormat ibu, bapak, orang tua, apalagi keluarga, segalanya nomor satu. Tapi mengikut Kristus, di antara yang kita pandang terhormat nomor satu, ada yang lebih, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita gagal paham tentang ayat, saudara, bisa menyesatkan orang itu. Sehingga ajaran Kristen ini kok aneh-aneh. Apalagi kalau di dalam Lukas 2 ya, aku datang membawa pedang. Seakan-akan Yesus sih perang. Ngajak perang dan perang. Pedang itu pengajaran yang keras. Orang yang mendengar pengajaran akan sakit hati, telinganya akan merah. Karena itu orang-orang Farisi tatkala mendengar pengajaran Kristus, hatinya dongkol, telinganya merah. Itu maksudnya. Kristus datang membawa pedang. Firman-Ku seperti pedang bermata dua. Saudara, firman Tuhan begitu keras dan tegas disampaikan oleh Kristus. Karena banyak orang berbondong-bondong ikut Kristus, motivasinya perut. Sekolah minggu yang kita pahami hari ini. Supaya bisa makan, tapi Yesus mengingatkan, ada harga yang harus dibayar di dalam mengikut Kristus. Karena itu di sini, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Itu para murid. Misi Kristus yang sudah diajarkan berkali-kali itu belum bisa memaknai. Sehingga pengajaran Kristus masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan sebaliknya. Pentingnya. Terlebih para murid jika kita lihat, lanjut nih. Apa yang kurang dari para murid itu? Sudah melihat
semua mujizat yang sudah dilakukan Kristus. Yesus bisa meredakan badai, berjalan di atas air, menyembuhkan orang lumpuh, mencelikkan orang buta, disaksikan para murid. Bahkan orang mati sudah beberapa hari bisa dibangkitkan, yaitu Lazarus. Murid sudah menyaksikan karya-karya Kristus luar biasa. Tapi kok enggak bisa memahami pengajaran tadi ya? Kan tuh Yesus tekankan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan pengajaran tentang jalan salib yang harus dia laluinya, supaya para murid mengerti. Ternyata murid tidak mengerti. Mungkin itu bisa kita contohkan dalam diri orang-orang Kristen sekarang. Menjadi Kristen karena KTP saja. Tapi hatinya jauh dari Kristus. Menjadi Kristen karena bapaknya, ibunya, keturunannya sudah Kristen. Tapi hatinya enggak pernah tersentuh oleh kasih Kristus. Ke gereja kalau sanggup saja. Ke gereja kalau ada waktu luang. Ke gereja kalau masalahnya sudah diangkat Tuhan semua. Saudara, kita sudah mengenal kuasa Kristus seperti apa. Tapi mengapa hidup kita masih seperti para murid, gak mengerti kuasa itu? Justru pikiran kita mengarah ke harapan kita ke pribadi, tapi tidak memandang Kristus. Misi, keagungan, amanatnya untuk menyelamatkan kita. Mindsetnya sudah beda. Bayangkan segala kuasa dia sudah menyaksikan. Ingat 10 orang kusta? Mujizat itu tidak menjamin orang itu percaya. Justru orang mengejar mujizat, dan mujizat. Tapi mujizat tidak menjamin orang percaya. Matius 11, Betsaida lihat, kurang apa mujizat saya? Tapi banyak mereka enggak percaya. Di sini kita melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Sampai 4 kali supaya murid jelas, tapi murid tidak mengerti. Lalu kita melihat yang kedua. Mengapa Yesus sampai 4 kali memberitakan jalan salib yang harus dia lakui? Agar para murid siap menghadapi kesulitan yang akan terjadi pada dirinya. Ternyata apa? Para murid tidak siap. Lihat di sini Matius 26, 55-56. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Jadi ini ada korelasinya dengan bagian pertama tadi. Kalau kita betul-betul sebagai orang Kristen gak mengerti tugas kita memaknai salib Kristus, bisa kejadian murid 2000 tahun yang lalu menimpa kita. Tatkala kesulitan itu datang, murid itu apa yang terjadi? Meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini juga banyak loh saudara di era sekarang ini.
Ya tadi juga didiskusikan di sekolah minggu. Ya. Nggak tahan pangkat, nggak tahan iming-iming, gaji yang numpuk, satu syarat, meninggalkan Kristus. Banyak teman-teman kita seperti itu. Demi posisi, demi jabatan, bahkan teman hidup. Banyak mereka posisi seperti itu. Inilah jalan salib, saudara. Tatkala kita belum memahami seperti apa mengikut Kristus, jalannya seperti apa. Lalu kita dimentokkan lagi ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh di luar sana. Penulis-penulis yang terkenal, penulis-penulis yang hebat di era sekarang ini, saudara. Pemaparannya yang luar biasa, tapi ajarannya menyimpang dari Alkitab. Hati-hati di situ. Tatkala kita tidak memahami misi Kristus, jalan salib itu, di situ kita bisa seperti Pak Maruf meninggalkan dia dan melarikan diri. Lanjut. Memang bicara tentang penderitaan, kesulitan, ujian, kecenderungan orang itu menghindar. Terlebih bicara kematian. Lazim itu semuanya. Kalau usah jauh-jauh saat guru atau dosen mengumumkan, siapkan kertas, semua buku ditutup, ujian hari ini. Pasti ngomel sana sini. Aduh nggak siap, aduh nggak siap. Mau kadang sudah disampaikan saja responnya, minggu depan ada ujian, aduh tugasku banyak Pak, tugasku banyak Pak. Jangan ujian dulu. Respon anak kita, cucu kita umumnya kan seperti itu. Itu lazim saat itu. Jalan salib yang Yesus sampaikan. Karena itu para murid gak antusias. Responnya pasif. Bahwa Kristus harus melalui jalan salib itu. Dia cenderung menghindar. Di sini saudara, bicara tentang penderitaan, kesulitan, ujian, kecenderungan orang menghindar. Terlebih bicara kematian. Enggak mau merespon. Karena apa? Lebih baik bicara tentang kesuksesan. Lebih baik khotbahnya berkat. Lebih baik khotbahnya hal-hal yang menyenangkan. Tapi tatkala diajar doktrin, pengajaran, memang itu membosankan. Belajar doktrin itu membosankan. Karena dogma-dogma. Tapi sebagai orang Kristen kita harus tahu keselamatan itu seperti apa. Mengikut Kristus itu seperti apa. Mengerti misi Kristus itu seperti apa. Tanpa pemahaman yang utuh saudara, kita ke gereja itu sering mengeluh. Sehingga sering membandingkan sana sini. Di sini. Sehingga kita cuma menjadi apa? Tamu saja. Tanpa terlibat misi, tanpa terlibat pelayanan diakonia, tanpa terlibat pelayanan yang kecenderungan orang bicara kesulitan, ujian. Tapi tatkala bicara berkat, kesuksesan, pasti beda, moodnya itu beda. Inilah kecenderungan para murid saat itu.
sehingga gagal memahami misi Kristus yang harus melalui jalan salib. Lanjut. Ada yang mengatakan, murid gagal paham memahami misi Kristus, dia masih ada di zona nyaman. Baik pemberitahuan pertama, ya. Kedua, ketiga sampai keempat tadi, transfigurasi. Ada setelah pemberitahuan pertama. Kalau orang sudah ada di zona nyaman, saudara, menghadapi tantangan itu wegah, apa menel enggak ada hasilnya, cenderung menghindar pasti. Karena murid sudah ada di zona nyaman, melihat Kristus dimuliakan atau peristiwa transfigurasi di antara Nabi Elia dan Musa, para murid responnya apa? Tuhan, bangun lagi kemah satu untuk saya. Tuhan, bangun lagi kemah satu untuk saya. Fokusnya apa? Dirinya. Fokusnya dirinya. Karena saat peristiwa transfigurasi, Yesus dimuliakan di atas gunung di sini. Zona nyaman itu terus membayang di dalam benak para murid. Daripada membayangkan Yesus akan disalib, Yesus akan memikul salib, itu enggak mungkin. Terlebih Yesus dikagumi luar biasa, ribuan orang. Memberi makan 5.000 orang. Masa orang-orang yang mau mengagumi, mencemooh, bahkan menangkap, menyalibkannya, itu di dalam benak para murid. Sehingga menghadapi kenyataan jalan salib tadi, mereka pergi. Mereka melarikan diri. Karena enggak menguntungkan. Daripada saya ikut disalib, suruh memikul salib Yesus, lebih baik saya pergi, lebih baik saya lari. Ini saudara, zona nyaman kadang juga menggoda kita. Zona kemapanan membuat kita apa? Juga lengah. Karena itu para murid ada di zona nyaman ini mempengaruhi mindset pikirnya untuk menolak jalan salib yang harus Yesus lalui. Lanjut. Setelah pemberitahuan ketiga, justru yang diminta tadi, kedudukan dan kedudukan. Jadi pikirannya murid apa? Bagaimana supaya dia semakin nyaman? Bahkan tidak dirinya, anaknya juga semakin nyaman bagaimana? Saudaranya juga semakin nyaman bagaimana? Pikirannya itu sudah apa? Duniawi. Karena tatkala salib akan menimpa Kristus, cenderung para murid lari dan meninggalkan dirinya. Lanjut, Mas. Gagal memahami misi Kristus. Ia berkata kepada mereka, ini versi Markus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Apa respon para murid? Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Inilah saudara, kalau malu bertanya, sesat di mana? Sesat di jalan. Apalagi hal-hal yang prinsip di sini. Banyak orang akan tersesat. Mereka sangka jalan lurus tapi ujungnya maut. Para murid segan bertanya. Coba di sini Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu, ada enggak yang mau WA? Muridnya, Pak tadi kurang jelas saya ini maksudnya apa? Ada?
Lalu minggu lagi dievaluasi, ditanyakan, kemarin tentang apa kita bahas? Dah lupa? Ya. Sekarang enggak hanya murid yang dievaluasi, dosen pun dievaluasi ya Bu Dame. Ya. Pengajarannya gimana? Komunitatif enggak? Diskusi ya atau satu arah? Materinya gimana? Bahkan daftar pustakanya itu masih jadul-jadul dulu atau enggak? Atau sudah abad 21? Semua dievaluasi. Benar-benar kompeten tidak? Ya. Nanti kalau enggak sesuai pasti dipanggil oleh pimpinan itu. Mengapa ngajarmu seperti ini? Mengapa ngajarmu seperti ini? Murid di sini dievaluasi oleh Kristus dan ditekankan lagi, inilah anak manusia nanti harus dibunuh dan setelah itu ia bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya. Ini juga masalah yang dihadapi para murid. Kalau pengajaran Yesus kurang jelas, tanya. Jika belum mengerti silahkan bertanya. Daripada kamu tersesat terlalu jauh. Di sini saudara, saya senang. Kalau ada yang WA, Pak maksudnya ayat ini gimana? Saya senang sekali. Pasti saya akan menjawab. Pak maksudnya ayat ini gimana? Kok saya menemukan gini? Saya pasti menceritakan teks konteksnya dulu. Mengapa Yesus berkata sebenarnya? Enggak langsung ujuk-ujuk. Lihat konteksnya dulu baru kita tarik sekarang. Tadi diskusi hangat ya kelas bapak-bapak. Masalah adat, istiadat. Itu kita jadikan jembatan BI. Kontekstual. Tapi jangan sampai kita tertindas oleh adat itu. Artinya kalau kita enggak melakukan dosa besar. Ya. Paulus tadi mengatakan, Diakon Edi tadi, kurang apa saya? Sempurna saya melakukan hukum Taurat, adat nenek moyangku. Tapi setelah mengenal Kristus semuanya itu sampah, kotoran. Tapi apakah dalam pelayanannya Paulus meninggalkan adat itu? Tidak. 1 Korintus pasal 9. Aku siap menjadi apapun, menjadi bunglon ya, asal Injil diberitakan. Saat menginjili orang Yahudi, dia jadi orang Yahudi. Saat menginjili orang Yunani, saya menjadi orang Yunani. Apa? Pola pikirnya, budayanya. Sehingga kita bisa memahami Injil yang pas, Injil yang palsu seperti apa. Kalau kita gagal memahami saudara, kita dibingungkan. Di sini, para murid gagal memahami misi Kristus. Salib harus dilalui tapi murid cenderung tidak mengerti dan segan menanyakannya. Lanjut. Mari. Alasan yang kedua tadi, Yesus memberitakan jalan salib itu supaya siap menghadapi tantangan kesulitan-kesulitan hidup. Seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud sedang berjalan melewati masa-masa sulit, Bapak Ibu. Ancaman dari para penguasa saat itu yaitu Saul. Dan lawan-lawannya yang siap membunuh dia, orang-orang Filistin. Daud sedang berjalan melewati masa-masa sulit. Mengapa dia siap? Dia memahami siapa yang dipercayainya. Dia mengenal siapa Allah penolong.
Inilah tujuan Kristus memberikan jalan salib kepada para muridnya. Siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Tengah-tengah dia mengiring Kristus. Yang terakhir, mari kita belajar mengerti misi Kristus. Misinya yaitu dia harus melalui jalan salib. Yang akhir bulan ini akan kita peringati. Itu misi. Kalau ada di luar, kok Tuhan kok disalib, kok Tuhan kok mati. Kalau kita nggak bisa menjelaskan Bapak Ibu, nanti orang lain menilai kita seperti apa. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan, mengerti misi Kristus datang ke dunia. Dan mari kita siap menghadapi jalan salib. Enggak mudah. Karena Yesus berpesan kepada para muridnya, Matius 10 ayat 16 apa? Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau Kristus sudah berpesan, Yesus mengutus kita tinggal seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan pesan yang kedua, hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tidak konyol atau mati konyol, menderita konyol. Yesus berpesan itu. Jalan salib yang akan kita lalui, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari, hari ini mengingatkan kita. Misi Kristus akan kita peringati. Salib ia akan lalui. Semuanya untuk memberi kemenangan, kepastian bagi kita. Dan yang kedua, mari kita siap memikul salib Kristus. Setiap diri kita pasti ada tantangan, ada kesulitan hari ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Mungkin difitnah teman. Mungkin tantangan-tantangan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan bagi umatnya. Saya mengundang tim musik ke depan dan singer. Mari kita angkat satu pujian yang terakhir. Bapa yang mengasihiku. Bapa sangat mengasihi putranya Yesus Kristus. Demi kita, demi menyelamatkan kita. Yesus harus menempuh jalan salib supaya kita diselamatkan dari hukuman kekal. Kita pujikan Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku lewati badai langit biru, buatku terbang
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, ngerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Katakan kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala kita, terlebih hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, Bapa mengerti tetesan air mata kita. Bapa sangat mengerti kesulitan-kesulitan kita hari ini. Pertanyaannya, maukah kita datang kepadanya? Maukah kita menyerahkan diri kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa. Tuhan tahu air mata kita saat ini. Mungkin saat ini kita sedang cuek. Mungkin saat ini kita sedang tidak peduli uluran tangan Tuhan, kepedulian Tuhan. Mari hari ini saya mengundang Bapak Ibu menyerahkan setiap beban, pergumulan, tetesan air mata kita. Seperti firman Tuhan, Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang patah hatinya. Dia akan membangun, Dia akan menyembuhkan. Mari Bapak Ibu, kaum muda remaja, para orang tua, pandang Yesus Kristus sebagai pribadi Bapa yang sangat mengasihi kita. Atau hari ini ada Bapak Ibu yang belum percaya Yesus Kristus. Meskipun sudah berdoa tiap hari rutin, silahkan mengaku di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, hari ini saya mulai percaya kepadamu, mulai mengasihi Engkau, belajar memahami, belajar mengerti kehendak Engkau. Karena kita sering memaksa Tuhan mengerti keinginan kita, mau kita, tapi tatkala firman-Nya Tuhan mendorong kita mengerti kehendak Bapa, justru kita sebaliknya ingin memaksa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Bapa yang di surga. Kami merendahkan hati kami, pikiran kami. Melalui firman-Mu hari ini kami Engkau jamah. Kami boleh mengerti kehendak Engkau, misi Engkau. Sehingga hidup kami semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh dan berbuah di hadapan Engkau. Tuhan, juga kami terus Engkau ajari mengerti salib-salib, tantangan-tantangan yang saat ini kami hadapi. Kami imani Engkau sedang bekerja
terus memberi yang terbaik bagi pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kesulitan-kesulitan yang sudah Engkau izinkan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdiri di hadapan Engkau hari ini. Terima kasih. Biarlah kami belajar melihat dari iman karya Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Bapa, mungkin ada juga masalah-masalah yang pelik dalam keluarga kami. Kami mengaku di hadapan Engkau, kami tidak berdaya, kami tidak sanggup, dan biarlah Engkau yang bekerja menuntun jalan kami. Kepadamu Yesus Kristus segala pengharapan, syukur, dan setiap doa ini kami persembahkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya sebentar. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu bisa persekutuan doa secara online ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya, silakan Bapak Ibu bisa join, ya linknya ada di grup jemaat. Ya, setiap Rabu pagi di-share. Silakan bisa kita saling mendoakan, saling menguatkan. Ya. Dan berikutnya mengingatkan petugas ibadah Minggu 10 Maret, ya, bisa dilihat di buletin atau di depan, sehingga semuanya siap melayani Tuhan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani hari ini, ya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun, ya, di sini Saudara Frinandi Wandria, ada? Ini Mas Prin ada? Oh ya, nggak hadir ya. Selamat ulang tahun, ya, Mas Frin Nandi. Berikutnya, Saudari Rosi Arum Putri, tanggal 5 Maret. Oci, selamat ulang tahun. Tuhan berkati ya segala cita-citanya. Oci ya, Tuhan berkati. Berikutnya, selamat ulang tahun juga Diakon Wardoyo Ruslan. Ya. Oci nanti bisa patungan ya. Iya, iya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati Diakon, pelayanan, keluarga, juga kesehatannya. Mengingatkan, setelah ibadah ini ada rapat PPG ya, untuk persiapan program kita tahun ini. Sekali lagi dengan hormat PPG ya, bisa hadir dalam rapat siang hari ini. Lanjutnya. Ya, lanjut. Ya, di buletin Anda terlihat ya, belum tercatat di situ ya. Kelas baptisan akhir Maret di sini akan dimulai. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang putra putrinya atau Bapak Ibu ya, belum dibaptis silahkan. Ya, ini kesempatan ya untuk kita ikut kelas baptisan. Sekali lagi mulai akhir Maret atau minggu keempat gitu, ada kelas baptisan. Putra putri, Bapak Ibu atau saudara yang belum dibaptis silahkan japri saya atau WA ya, sehingga bisa dipersiapkan untuk kelas baptisan nanti. Itu aja. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, ada ya, semua sudah pernah ikut ibadah hari ini. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama ya. Mari kita berdoa, mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal,
Allah yang kami puja, Allah Bapa di surga, dan Allah Anak yang mati bangkit menebus dosa kami, dan Allah Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan kami kuat sampai hari ini. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silahkan duduk kembali, kita saat terus sejenak, setelah itu saling memberikan salam.